Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, salam dan damai sejahtera bagi kita sekalian. Patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas rahmat yang Tuhan anugerahkan kepada kita sampai saat ini. Patutlah juga kita mengucap syukur atas berkat Tuhan yang tidak pernah berhenti kita rasakan sampai saat ini dalam kehidupan kita. Patutlah kita juga mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Dan terutama mengucap syukur dan berdoalah untuk saudara-saudara kita yang tetap berpegang teguh di dalam iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan surat Paulus kepada Filemon yang tentu saja dalam pengaplikasiannya akan sangat berfaedah untuk kehidupan kita sampai saat ini. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon bimbingan kepada Roh Kudus untuk perenungan saat ini. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami semua saat ini bersyukur dan berterima kasih untuk hal-hal yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam kehidupan kami sampai saat ini. Termasuk saat sekarang ini, kami boleh diberikan Tuhan kesempatan untuk kami bersama-sama merenungkan firman-Mu yang tentu akan berguna bagi kehidupan kami, mendidik kami, memperbaharui kami, dan menjadikan kami pribadi yang semakin baik bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus, siapakah kami ini jika tanpa bimbingan dan penyertaan Tuhan? Siapakah kami ini jika hidup tanpa firman-Mu? Oleh karena itu berfirmanlah atas kami semua ya Tuhan, karena kami selalu membutuhkannya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan kita di malam hari ini diambil dari Filemon 1 ayat yang ke-20 sampai ke-25 yang menyatakan, "Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Dalam pada itu, bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu. Salam kepadamu dari Epafras, temanku sepenjara karena Kristus Yesus, dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu." Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti yang sudah kita ketahui dan kita renungkan di hari sebelumnya tentang Filemon dan Onesimus, kondisinya seperti apa, kita semua tentu menyadari bahwa ada usaha Paulus untuk memediasi Onesimus dan Filemon supaya mereka bisa dipertemukan dalam kondisi yang damai. Tidak lagi dalam kondisi yang salah paham, tidak lagi dalam kondisi yang panas karena Onesimus pernah mengecewakan Filemon dengan hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh Onesimus, yaitu mencuri. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam hal ini Paulus ingin menegaskan kepada Filemon, dan Paulus mengusahakan dengan sedemikian rupa, dengan sedemikian gamblang, Paulus ingin meyakinkan bahwa Onesimus adalah pribadi yang berbeda, jauh berbeda dari sebelumnya waktu ketika Filemon mengenal Onesimus sebagai budak. Jadi Paulus ingin memperkenalkan Onesimus kembali kepada Filemon ini bukan lagi sebagai seorang yang melakukan kejahatan, tetapi Paulus ingin memperkenalkan Onesimus kepada Filemon sebagai orang yang betul-betul sudah diperbaharui. Oleh karena itu, inilah alasannya mengapa Paulus di ayat yang ke-11, di ayat yang ke-16, ayat 17 sampai 18, Paulus seolah ingin menegaskan bahwa Onesimus adalah betul-betul sosok yang berbeda
sosok yang merdeka, sosok yang sudah berubah karena kasih karunia Tuhan. Yang menarik adalah di ayat yang ke-20. Paulus mengatakan untuk Filemon bahwa kiranya semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Apa yang dimaksud Paulus dengan perkataannya ini? Yang bisa kita ambil kesimpulan dari perkataan Paulus ini, bahwa Paulus dengan keputusan Filemon jika ia menerima Onesimus kembali sebagai saudara kekasih, bukan lagi sebagai budak, maka itu adalah sesuatu yang sangat menghibur, bahkan menguatkan Paulus, terutama dalam kondisinya yang saat itu sedang dipenjara. Itu adalah hal yang membuat Paulus akan terhibur, akan membuat Paulus menjadi tenang, bahkan di-refresh semuanya untuk untuk hilang kekhawatiran Paulus dengan kondisi Onesimus dan Filemon ini. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Paulus begitu sungguh-sungguh ingin menampilkan sosok Onesimus yang berbeda daripada sebelumnya kepada Filemon. Mengapa demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian? Ada kalanya kita pun di saat sekarang ini masih sibuk atau masih lebih sering membicarakan kekurangan orang lain, kelemahan orang lain, atau keburukan orang lain dibanding kita membicarakan atau memikirkan kelebihan orang yang lain itu. Ada alasannya mengapa kita tidak perlu membicarakan kelemahan orang lain, bahkan menghakimi seseorang hanya karena kekurangannya. Karena mungkin saja kelebihannya adalah kekurangan kita sekalian. Di sini Paulus juga ingin menyampaikan bahwa kalau kita hanya fokus kepada kekurangan orang, kepada keburukan orang, atau kepada masa lalu seseorang yang kelam, kita akan sulit untuk melakukan pendamaian di dalam diri kita kepada orang tersebut. Dalam hal ini Filemon dan Onesimus. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hal ini dilakukan Paulus karena Paulus tentu saja menyadari, dan kita sekalian menyadari, bahwa kekuatan dari pelayanan setidak-tidaknya terdiri dari 3 faktor utama yang penting, yaitu kerendahan hati, mengampuni, dan melayani. 3 hal ini akan menjadi kekuatan pelayanan kita. Dan itu pun yang ingin disampaikan Paulus kepada Filemon, bahwa Onesimus pun akan sangat menjadi orang yang berguna setelah dia bertemu dengan Paulus. Karena dia sudah membuka hati untuk diperbaharui, dia sudah membuka hati untuk pengajaran-pengajaran, dan dia siap untuk melakukan pelayanan dan pertobatan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, lantas apa maksud Paulus menyampaikan salam kepada Filemon dari teman-temannya di penjara, seperti yang tertulis di ayat 23 dan 24. Paulus ingin menyampaikan kepada Filemon bahwa ada orang-orang yang sedang dalam kondisi sulit, tapi tetap berjuang untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil, dan melayani meskipun mereka dalam kondisi yang tidak sekondusif orang lain di luar penjara sana. Di situ ada Markus, ada Aristarkus, Demas, Lukas, dan teman-teman Paulus yang lain, yang sebetulnya mereka semua yang ada di penjara dan tetap setia untuk melakukan pelayanan, itu semua bisa dilakukan karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Dan kasih karunia itu pun ingin Paulus sampaikan kepada Filemon, bahwa Filemon pun harus tetap menyadari bahwa hidupnya pun tetap berada di bawah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Bahkan ketika dia akan mengampuni dan menerima Onesimus kembali, bukan lagi sebagai budak, bukan lagi sebagai orang yang bersalah, tetapi sebagai saudara kekasih Tuhan. Hal ini penting bagi kehidupan kita,
Hal ini baik bagi kita untuk kita renungkan bersama-sama. Begitu pentingnya pengampunan dalam kehidupan kita. Begitu pentingnya pendamaian kita dengan sesama kita. Dan begitu pentingnya hidup saling melayani satu dengan yang lain. Dengan dasar pengampunan, dengan dasar kerendahan hati. Itulah yang membuat kita kaya dan membuat kita kuat dalam kehidupan bergereja, melayani Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, tetaplah setia bersama dengan Tuhan, tetaplah mengampuni dan rendah hati. Marilah kita lebih giat lagi untuk membicarakan kebaikan-kebaikan orang dibanding kekurangan-kekurangannya. Berbicaralah tentang kebaikan-kebaikan banyak orang sebagai inspirasi yang memotivasi, bukan hanya memperbincangkan kelemahan dan kekurangan orang yang akhirnya lebih menciptakan situasi yang sifatnya lebih provokasi, tapi tidak mengarah kepada solusi. Itu semua bisa kita lakukan karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan menganugerahkan karunia-Nya untuk kita dalam kehidupan kita, untuk kita berpikir dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan, untuk kita mengatur perkataan-perkataan kita supaya apa yang kita katakan adalah perkataan-perkataan yang mengeluarkan firman Tuhan, yang membangun sesama kita, yang membangun orang-orang dan jiwa-jiwa yang lemah, yang haus akan firman Tuhan, supaya dimanapun kita berada, dimanapun kita diutus, kita tetap boleh mencerminkan prinsip-prinsip keteladanan Yesus Kristus. Sekali lagi, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Mari kita terus perbaharui kehidupan kita, terutama melalui firman Tuhan, karena di dalam Tuhan kita semua berkembang menjadi lebih baik dan bertumbuh bersama-sama dalam semangat kekeluargaan, semangat pendamaian, dan semangat melayani yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terpujilah Engkau, dimuliakanlah nama-Mu. Di malam hari ini kami semua bersyukur dan berterima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan bersama-sama ini. Di dalamnya kami kembali diingatkan ya Tuhan mengenai 3 hal penting untuk kehidupan kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai pelaku-pelaku misi Tuhan dimanapun kami diutus, terutama di gereja. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang terus saling mengampuni, rendah hati, bahkan semangat melayani. Itulah yang menjadi kekuatan kami ya Tuhan, sebagai orang-orang yang sehari-harinya menemukan tantangan-tantangan kehidupan. Tuhan Yesus, kami percaya melalui firman Tuhan kami dikuatkan, melalui firman Tuhan kami diperbaharui, dan melalui firman Tuhan kami semua menjadi pribadi yang lebih baik. Kami serahkan juga istirahat kami di malam hari ini ya Tuhan. Kami adalah milik Tuhan. Biarlah ketika kami beristirahat, kami pun terus berada dalam perlindungan Tuhan, bahkan dari setiap mara bahaya yang bisa menimpa kami kapan saja. Ketika esok hari kami akan bangun, biarlah kami pun bangun dengan penuh ungkapan syukur dan siap melakukan aktivitas kami sehari-hari seperti biasanya. Inilah kami Tuhan Yesus. Bukannya kami datang untuk kehendak kami di dalam doa ini, tapi jadilah kehendak Tuhan atas kehidupan kami semua. Karena kami setia berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.
Dalam rangka hari ulang tahun Pelkat PKLU GPIB yang ke-12, Majelis Sinode GPIB mengajak Majelis Jemaat bekerjasama dengan para pengurus Pelkat PKLU jemaat-jemaat setempat untuk dapat mempersiapkan warga PKLU setempat untuk turut serta memeriahkan dan mengingat rayakan hari ulang tahun Pelkat PKLU dengan ibadah serta juga kegiatan lansia berprestasi. Atas nama Dewan PKLU GPIB, kami mengajak kepada semua pengurus PKLU dimanapun berada, dengan semua anggota PKLU GPIB, mohon untuk dapat mengikuti program Dewan PKLU Lansia Berprestasi. Terima kasih. Mari kita sama-sama sukseskan kegiatan lansia berprestasi ini. Tuhan Yesus memberkati.